Ada juga monyet nih. Tuh. Krek krek. Kruk 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 kruk. Kruk kruk kruk. Itu monyetnya. 4 5 6 7 8 9. Saudaraku, sekarang saya akan masuk menuju ke Gua Hironya melewati jalur ini ya, yang besar seperti ini nih. Bismillah. Allah. Nah itu saudaraku, bisa kita lihat jalan yang kami lewati tadi udah kecil banget di bawah sana tuh ya. Terus sampai 16 belokan terus sampai ke dekat mobil sana tadi tempat kami mulai naik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, alhamdulillah kembali berjumpa dengan Bung Hasibuan. Saat ini saya berada di Jabal Nur. Seperti yang tertulis di sini disebut Jabal Nur li isya'i nuril Islam minhu. Karena dari sinilah terbitnya cahaya Islam untuk kita semua. Masya Allah, kami akan naik ke atas dan kali ini saya tidak sendiri. Di sini para YouTuber Kang Alman Mulyana. Gimana Kang? Siap naik ke atas? Ayo cepetan, mudah-mudahan kita nyampe atas sebelum maghrib. Oke, biar siap. nggak keduluan matahari. Betul. Oke, di sana ada juga Kang Gatot, ada Daeng Zul, ada Umi Gilbi, ada Muhammad Sofi Awe. Masya Allah, kita akan bersama-sama menuju ke tempat Rasul pertama kali menerima wahyu. Oke, bismillah. Dan di sini sudah ada papan tanda sekarang yang terbaru menjelaskan inilah Jabal Nur, alasannya apa. Dan yang paling jelas di sini disebutkan tempat Rasul menerima wahyu yang pertama, yaitu surah Al-Alaq dari ayat 1 sampai 5. Oke, bismillah. Ini pertama kita harus benar-benar naik pagar saudaraku. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Ini sudah ada apa Ayo. bacanya Kak? Iya. Penjelasannya apa nih? Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Ini Itu surah yang pertama diturunkan di turunnya. sini. Khalaqal insana min 'alaq, iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Oke, saudaraku, ini sudah mulai naik tangga-tangga nih kami. Insyaallah perjalanannya terus sampai nanti memutari tangga-tangga ini hingga ke atas sana itu puncaknya. Berada di sana tempat Rasul menerima wahyu yang pertama, yang waktu itu usia Rasul naik ke puncak gunung ini di usia 40 tahun. Masya Allah. Oke, ini saya baru 2-3 belokan ini, dan itu kawan-kawan sebagian di bawah. Itu yang di atas memang sudah mulai kerasa nih, napas kita mulai ngos-ngosan. Allahu Rabbi, bagaimana dahulu Rasulullah ketika naik ke atas, demikian juga Masya Allah, penuh perjuangan. Gimana Kang Gatot? Masih semangat? Udahlah, kerasa napas ini. Karena kita jarang naik-naik ya. Nah ini lihat tuh, biasanya kalau YouTuber 1 juta subscriber itu langkahnya udah seperti itu tuh. Nah itu biasanya udah mulai KO. Kakinya lihat. Ini sandal bersejarah karena di mana-mana dan kemana pun itu selalu dibawa. Aduh. Ayo Bung Hasibuan. Semangat. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Nah, Sandalnya ya. Nah ya. Bukan Mas? di sini saudaraku ternyata ada tempat istirahat seperti ini. Jadi di nuktah pertama, di titik istirahat pertama seperti ini dibuat, disediakan bagi para pengunjung yang mungkin sudah berapa tangga tuh dari bawah sana sudah tidak sanggup, bisa istirahat di sini sambil menikmati sedikit sebagian kota Makkah yang sudah mulai terlihat. Penduduk Jabal Nur maksudnya ya, penduduk Jabal Nur yang ada di bawah sana itu. Oke, ini saya sampai di titik istirahat yang kedua nih. Ada lagi nih tempat istirahatnya. Lihat saudaraku, sekelilingnya ini semua batu-batu pegunungan yang sangat-sangat besar. Bisa dilihat tuh. Sekali lagi mohon maaf kalau nanti napas kami tidak bisa dikontrol ya, karena benar-benar sangat naik tangga-tangga sampai ke atas sana itu.
Allahu Rabbi. Itu ada yang berenang di bawah. Nah itu kelihatan. Memang dikira di laut mungkin ya. Jadi gaya kupu-kupu. Bismillah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kita ingat semua saudaraku bagaimana perjuangan Rasul SAW. Nah, gimana? Masih kuat? Oke, semangat ya. Jangan sampai kalah. Kenapa sih Rasulullah berada di atas sana? Iya, karena diteliti ternyata Jabal Nur ini sangat strategis. Sebab kalau kita udah sampai ke atas, view-nya itu langsung ke Ka'bah sana. Namun saat itu Masjidil kan Haram. kiblat kita ke ini, kiblat kaum muslimin pada saat itu ke Masjidil Aqsa. Iya, bukan menunjukkan ingin mengambil kiblatnya, tapi karena di sana tempat yang mulia itu, ke Baitullah, tempat yang bersejarah. Karena inna awala baiti wudi'a lin-nas kan, rumah pertama dibangun untuk manusia Ka'bah, bukan Masjidil Aqsa, tapi itu kiblat. Pernah menjadi kiblat, tapi rumah untuk tempat ibadah bagi umat manusia di Ka'bah di sana. Begini gaya di gua renang di kolam dangkal. Jabal Nur itu sana Rasulullah itu. Di sini ada lagi tempat istirahat. Yang ketiga, sebagian orang-orang yang istirahat di sini tuh. Bagian tangganya ada yang tinggi seperti ini. Bisa dilihat, ada yang lebih rendah. Nah itu ya. Karena tidak bisa dibuat tangganya sama ya. Allah. Ini dapat lagi di tempat istirahat yang keempat ya, seperti ini. Oke. Allah, Masya Allah saudaraku, saya sudah di pertengahan jalan. Jadi puncak Jabal Nurnya di sana itu, dan tadi sudah saya lewati setengah perjalanan istilahnya ya. Nah ini seperti yang kita lihat ke bawah sana itu. Tuh, lihat. Kami tadi naik dari sana yang kelihatan mobil-mobil kecil itu ya. Jadi lebih kurang sudah setengah perjalanan. Ini sekarang, dulu di sini ada warung-warung kecil gitu, orang jualan minuman, makanan ala kadarnya ya untuk para pengunjung, tapi sekarang tidak ada lagi nih. Sangat bawah sana itu ngeri banget ini. Kita teruskan. Tangganya semakin tinggi-tinggi, bisa kita lihat saudaraku, sampai ke atas. Semakin kecil juga tangga-tangganya. Sudah berapa kali naik ke sini? Udah nggak kehitung lah. Iya, sudah sering banget. Sama jemaah apa ini? Sendiri dengan kawan pernah. Ada juga pegangan-pegangan tangan seperti ini dibuat jika posisi jalannya sangat curam ya, dikhawatirkan nanti berbahaya, maka di sebagian dibuat pegangan tangan seperti ini. Nah ini ya, tapi tidak semuanya saudaraku. Ini benar-benar di posisi jalan yang curam. Tuh, Allah, insyaallah semoga tetap kuat sehingga nanti kami bisa view bagaimana Jabal Nur dan suasana kota Makkah di atas, sehingga nanti saudara kami bisa melihat bagaimana itu tempat Rasul menerima wahyu yang pertama. Nih, lihat saudaraku, tangga-tangganya ini sangat tinggi-tinggi ya. Oke, saya harus berpegang di sini karena di sini sangat curam. Tuh, Masya Allah. Lihat saudaraku ke bawah sana. Ini benar-benar curam banget.
sebagian ada batu-batu dijadikan tangga ya, seperti ini. Tapi ini semua Hah? أيوة بس ممكن 15 دقيقة. أيوة 15 menit. 15 ولا 10 ممكن 10. لا اقل من 10. Oke. Ayo انزل من هنا طالع من هنا. Itu mereka tanya berapa menit lagi sampai ke atas, itu orang Arab ya. Ya sekitar 10 sampai 15. Ini sebagian batu-batu yang disusun, ditata di sini menjadi pendinding sebagian tanah-tanahnya ya. Nah itu saudaraku, bisa kita lihat jalan yang kami lewati tadi udah kecil banget dari bawah sana tuh ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 sampai 16, belokan terus sampai ke dekat mobil sana tadi, tempat kami mulai naik pertama itu. Masih ada cahaya matahari ya, jadi masih mendukung suasananya ini. Semoga sampai ke atas sebelum tenggelam matahari. Sudah banyak tangga yang kami lewati saudaraku semua ini. Kita hampir mencapai ke puncak saudaraku, sedikit lagi itu ya. Masya Allah, semoga kita segera sampai, Insya Allah. Oh, sedikit lagi kita sampai saudaraku. Nah, kalau udah mendekati puncak, ini sudah batu-batu seperti ini tuh semua. Jadi kita harus lebih hati-hati lagi karena batunya lebih licin biasanya. Masya Allah. Oke, lewatin batu-batu tajam gini. Oke, Masya Allah, Masya Allah. Alhamdulillah, saya sudah sampai di puncak Jabal Nur. Anginnya sangat kuat di sini saudaraku. Mohon maaf kalau nanti terganggu suara kami. Coba kita lihat. Nah, ini dia puncak daripada Jabal Nur. Bisa kita taklukkan, alhamdulillah. Terlihat di sana jam besar, view-nya di bawahnya kelihatan lampu-lampu lebih banyak, itulah Masjidil Haram. Jadi kalau kita sudah berada di atas ini, yang terlihat itu semua suasana kota Makkah. Saya belum masuk ke guanya, walaupun kita sudah sampai ke puncak Jabal Nurnya ini. Di bawahnya gua Hiro. Kita terus turun lagi ke bawah sana nanti dari tangga-tangga ini. Nah, di sini ternyata ada juga monyet nih. Tuh. Ada monyet lagi makan-makan, dikasih. Itu ada monyet-monyetnya lagi pada ngasih makanan, lagi pada makan. Krek krek. Kruk 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 kruk. Kruk kruk kruk. Itu monyetnya. Ada monyet nyari makanan tuh. Nah, itu dia. Nah, itu monyet-monyetnya. Kita lihat ini monyet yang ada di Jabal Nur nih. Sangat banyak, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 sampai ke bawah sana ada sekitar 10 ekor nih monyet-monyet Jabal Nur. Itu ada yang punya anaknya juga. Anaknya lagi digendong tuh di pojok batu itu ya. Masya Allah, kalau kita lihat-lihat, padahal di sini hanya gunung batu semua.
Tapi ternyata di sini ada juga monyet-monyet tuh. Nah ini semua saudara-saudara kita yang juga dari berbagai negara sampai ke puncak Jabal Nur seperti ini. Pertama kan, alhamdulillah saya nomor 1 yang pertama sampai ke sini. Sekarang jam 5 lewat 45 menit. Tadi kami mulai jam 5 lewat 5 saya ingat ya. Sekarang saya akan tunjukkan ke saudara-saudara kami semua di mana itu Gua Hiro-nya ya. Ini namanya Jabal Nur, Gunung Cahaya. Di puncaknya ini tempat Rasul menerima wahyu. Ada namanya Gua Hiro ataupun Ghor Hiro ya. Tempat Rasul menerima wahyu yang pertama. Masya Allah, pas banget. Kita sampai ke sini terdengar kumandang azan dari masjid-masjid di bawah Jabal Nur. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Oke, itu tadi suara azan. Nah, itu cara keluarnya seperti saudara lihat. Memang ukuran satu orang ya, kelihatan tuh. Tuh. Nah, ini orang tua, orang Arab. Insyaallah dia bertongkat loh, berarti usia udah 60-an ini kelihatannya. Tapi semangat juangannya. Allah barik. Nah ini semua akan masuk menuju ke Gua Hiro-nya ya. Ada juga wanita-wanita kuat ini, Masya Allah. Hanya bisa satu-satu masuknya. Jadi kalau 2-3 orang tidak bisa. Jadi harus giliran gantian masuk ke dalam. Ini wanita-wanita kuat, mereka bisa masuk tuh ke dalam. Saudaraku, sekarang saya akan masuk menuju ke Gua Hiro-nya, melewati jalur ini ya, sangat kecil. Kamera saya minta tolong ke Ustadz Sofi Awe untuk pegang sebentar, ambil alih sebentar ya. Ya saudaraku, melewati batu-batu yang besar seperti ini nih. Bismillah. Allah. Ini mohon maaf, saya di dalam jalan menuju ke guanya ya. Ini belum masuk guanya. Satu orang saja bisa masuk. Bismillah. Bisa kita lihat, kelihatan cahaya di sana itu. Terlihat cahaya. Saya ini berada di dalam batu-batunya. Mohon maaf kalau mungkin tidak terlihat jelas di dalam gua, di dalam jalannya ini belum guanya, mohon maaf. Ini saya akan keluar melewati bebatuan-bebatuan. Di sini bisa terlihat hanya sebesar paha mungkin ya, meluruskan badan saya ini, memiringkan, mohon maaf, memiringkan maksudnya ya, seperti ini. Oke. Bentar, mana kameranya Bu? Oke, ini saudaraku, bisa kita lihat kaki saya ini benar-benar harus memiringkan badan saya seperti ini. Allah, lolos tuh. Alhamdulillah, itu kelebihan ukuran kita orang Indonesia yang badannya kecil itu kan. Nah ini saudaraku, alhamdulillah kita sudah sampai saudaraku semua.
Inilah Ini guanya Gua Hiro ini. di sini. Disinilah Gua Hiro. Guanya hanya di antara batu-batu besar, saudaraku, seperti ini. Oke, saya coba lihat bagaimana tempat Rasul menerima wahyu pertama di sini. Di usia 40 tahun Rasul menerima wahyu di sini. Malaikat Jibril datang yang menuju ke gua ini Disinilah dan dia perintahkan langsung kepada Rasulullah, "Iqra." Bacalah wahai Muhammad. Ketika itu Rasul di sini menjawab, "Ma ana biqari." Saya tidak bisa untuk membaca. Sehingga Jibril kembali perintahkan, "Iqra," bacalah. Maka Rasul menjawab, "Ma ana biqari." Saya tidak bisa membaca. Kemudian malaikat Jibril dengan perintah ketiga kalinya dia sempurnakan kalimat perintahnya, "Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam." Itulah wahyu pertama yang diterima Rasul di Gua Hiro ini, dan benar-benar perintah untuk membaca. Allah, mohon maaf, gelap banget kayaknya nih. Nah itu, kalau kita lihat ada lubang ke atas dalam sana itu terlihat, maka di dalam sana seperti tembus ke Ka'bah, ke arah Masjidil Haram. Saya kasih cahaya dari handphone saya, pencahayaan dari handphone sedikit, mohon maaf. Seperti ini karena kami sampai di sini sudah maghrib, suasana di dalam guanya. Nah, itu. Masya Allah. Alhamdulillah, akhirnya sampai juga. Itu tadi perjuangan kami naik ke puncak Jabal Nur dan alhamdulillah masuk ke Gua Hironya. Kami doakan semua para penonton kami semoga bisa datang ke kota Makkah dan Madinah, dan semoga nanti insya Allah bisa menuju ke Gua Hiro. Amin. Di sini saya tidak sendiri, mendoakan saudara kami semua ada di sini. Muhammad Sofi Awe, jangan lupa mampir ke channel beliau. Ada juga di sini Daeng Zul. Ada Umi Gilby juga, Jadi jangan lupa. perempuan satu-satunya di sini. Iya betul, Masya Allah. Mas Gatot Adi Nugroho yang baru sampai, dan ada Kang Alman Mulyana, Masya Allah. iya. Sekian dulu video kami saudaraku semua. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.